Kata Imam Malik, ya, aku baca dalam Al-Quran dan aku baca dalam hadis, aku tidak mendapatkan makanan yang lebih jelek daripada riba. Aku tidak mendapatkan makanan yang lebih jelek daripada riba. Artinya makanan yang dibeli dengan uang hasil riba. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan perang untuk orang yang makan riba. Ini Imam Malik menunjukkan ayat di surat Al-Baqarah ayat 278 279, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba apabila kalian beriman. Fa illam taf'alu, ayat ke-279, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak melakukan, kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Di sini Imam Malik rahimahullah menyebutkan bahwa riba itu lebih jelek daripada khamar, daripada minuman keras. Di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, ar-riba salasatun wa sab'una ba'ban. Riba itu ada 73 pintu, 73 dosa. Aisaruha, yang paling ringan dari dosa riba itu adalah mithlu ayyankihar rajulu ummah. Dosa riba yang paling ringan itu seperti seorang laki-laki menikahi ibunya, berzina dengan ibunya. Berzina itu dosa yang sangat besar, dosa besar. Kalau berzina dengan perempuan yang bukan mahram, lebih besar lagi kalau berzina dengan perempuan yang mahram. Lebih besar lagi kalau mahram itu ibunya. Betapa jeleknya riba itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga menguatkan apa yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini. Rasulullah SAW bersabda, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 63 zanyatan. Satu dirham yang dihasilkan dari riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih jelek daripada 36 kali perzinahan. Na'udzubillah. Riba satu hal yang sangat buruk dalam Islam. Juga Rasulullah SAW menjelaskan bahwa riba adalah satu di antara dosa-dosa yang akan membinasakan manusia. Sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ittaqus sab'al mubiqat. Ittaqus sab'al mubiqat. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian dari 7 hal yang membinasakan. Yang pertama asyirku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua as-sihr, sihir. Yang ketiga qatlun nafsi bighairil haq, membunuh manusia tanpa hak.
Yang keempat, aklur riba, memakan riba. Yang kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yaumaz zahf, mundur dari peperangan. Dan yang ketujuh, qadbul mu'minatil muhsinatil ghafilah, menuduh perempuan-perempuan mukmin yang menjaga diri berzina. Maka subhanallah, betapa beratnya orang yang memakan riba. Maka sudah sepantasnya seorang mukmin menjaga diri, menghilangkan segala hal yang akan menghancurkan dirinya, di antaranya dengan riba ini. Riba yang bukan hanya diharamkan dan bukan hanya dilarang oleh Islam. Agama-agama sebelum Islam pun melarang riba. Agama Yahudi, agama Nasrani melarang riba. Walaupun kemudian orang-orang Yahudi melakukan riba dan mereka adalah orang-orang yang sangat memanfaatkan riba, tapi sebenarnya agama mereka melarang. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Di surat An-Nisa ayat 160-161 Allah berfirman, wa bidzulmi minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan apa-apa yang sebelumnya dihalalkan atas mereka. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan karena mereka melarang orang-orang dari jalan Allah. Kemudian yang ketiga, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dan karena mereka mengambil riba, mereka memakan riba, mereka menyebarkan riba, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Dan bukan hanya dalam pandangan agama, para ahli ekonomi sendiri mengatakan bahwa riba itu adalah kejahatan, perbuatan mengambil keuntungan dari uang yang sebenarnya itu sebagai alat untuk tukar menukar. Uang itu tidak melahirkan uang. Tapi kalau uang melahirkan uang, adalah kezaliman, kejahatan, sebagaimana dikatakan oleh seorang pakar ekonomi yang terkenal, Adam Smith. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa riba itu harus kita hindari. Nah, bagaimana sekarang ketika seolah-olah perekonomian dunia tidak bisa lepas dari riba? Sistem ekonomi yang ada di kita dibangun di atas riba. Seakan-akan kita tidak bisa hidup tanpa riba. Seakan-akan kita tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi tanpa riba. Apakah dengan itu kita dibolehkan untuk melakukannya? Tentunya tidak. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melakukan. Seandainya misalnya semua manusia yang ada di dunia sekarang kafir, apakah kita juga harus ikut kafir? Apabila semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita juga harus terjerumus dalam perbuatan yang sama? Tentunya tidak. Ya, seorang mukmin, seorang muslim berusaha menyelamatkan dirinya, kemudian keluarganya, kemudian orang-orang yang dia kenal, kerabatnya, dan kemudian orang-orang yang lain. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan, memberikan permisalan di surat At-Tahrim. Permisalan bagi orang-orang yang beriman. Surat At-Tahrim ayat 11. Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Allah membuat permisalan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Istri Fir'aun hidup di istana Fir'aun. Fir'aun bukan hanya orang
kafir yang tidak mau menyembah Allah, tapi justru dia adalah lebih dari itu, mengaku dirinya Tuhan. Tapi bagaimana istrinya Asia ini bisa hidup dengan keimanannya dan kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, padahal setiap hari dia hidup, dia tinggal, dia makan, dia minum di istana Firaun. Tapi dengan keimanannya dia tidak mau mengikuti sistem yang diberlakukan oleh Firaun. Dia tidak mau melakukan apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dilakukan oleh Firaun, keluarganya dan masyarakatnya. Ini contoh penting bagi kita, modal bagi kita, bahwa sebenarnya kalau kita mempunyai keinginan untuk selamat, maka Allah akan menyelamatkan kita. Kalau kita punya keinginan yang kuat untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah akan mengganti kita dengan hal yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan.